Oke, selamat siang pemirsa, penikmat, penonton media Surya, MDTV dan Antoni Sumarwatun Channel. Saat ini saya tengah berada bersama salah satu tokoh muda Lembata, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Beliau juga hari ini terjun dunia politik praktis. Yon Lokano POBU ini sudah memberi advies banyak hal untuk masyarakat, baik hukum, pendidikan, dan lain-lain. Mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat terkait konstelasi politik hari ini dan apa motivasi Bapak untuk terjun ke politik praktis. Baik, terima kasih rekan-rekan media siang hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Terkait konstelasi perpolitikan daerah, kita sudah tentu menginginkan banyak perubahan-perubahan baru untuk membangun daerah kita. Sasaran kita hari ini ya kepada rakyat yang hari ini sudah tentu ide-ide baik, gagasan-gagasan baik yang akan kita lakukan untuk mencerdaskan dan mendidik rakyat kita agar bisa terlibat secara baik untuk menentukan pilihan politik dalam rangka membawa perubahan nasib daerah ini. Terima kasih kepada teman-teman KPU yang hari ini sudah melalui tahapan yang cukup banyak, dan di tanggal 4 November kemarin sudah menetapkan data calon tetap yang salah satunya adalah saya selaku caleg yang ditetapkan lolos secara administrasi dan ikut sertakan dalam pemilu 2024 yang akan datang. Motivasi saya sendiri yang pertama menggunakan idealisme dan ideologi saya yang juga tentu sejalan dengan PDI Perjuangan, di mana kepentingan kita adalah mengurus jutaan hajat hidup orang banyak yang nantinya bisa kita suarakan melalui gedung Petenina apabila terpilih dan didukung oleh rakyat. Harapan ini sudah tentu harus seiring sejalan dengan cara kita memberikan pendidikan politik praktis yang benar, sehingga selain panggilan kemanusiaan dan juga mengisi kemerdekaan dengan mengikut sertakan segala potensi yang ada pada diri saya, yang hari ini dengan semangat mudanya saya sudah tentu ingin mengajak masyarakat bersama-sama berjuang untuk mari kita lebih baik melangkah ke depan dan siap membawa hal-hal perubahan yang bisa mensejahterakan mereka. Jadi saya kira secara konstelasi perpolitikan daerah, semua partai hari ini yang ditetapkan oleh KPU semua adalah partai yang sudah lolos secara administrasi dan kemudian mempunyai para calon-calon yang berkompeten, yang mungkin sudah teruji secara integritas, kapabilitas, dan intelektualnya, yang hari ini dipersembahkan ke publik untuk kemudian masyarakat bisa bertatap muka, berdiskusi secara langsung, mungkin menimbang, mengukur, kemudian menentukan pilihan nanti di 2024 yang akan datang. Jadi kalau ditanya soal motivasi saya bergabung ke dalam politik praktis, sudah tentu semangat muda ini saya ingin mengisi kemerdekaan dan juga bentuk panggilan hati melihat keadaan daerah ini menyerukan perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan fundamental yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira itu. Baik, seberapa yakin akan memiliki satu kursi yang dipercayakan masyarakat mengisi Petenina, gedung DPRD Lembata? Seberapa yakin? Berbicara soal keyakinan, sudah tentu kita berpatokan pada data pemilu-pemilu sebelumnya. PDI Perjuangan sendiri sudah secara beberapa kali pemilihan ini sudah menghasilkan kursi di Petenina. Dan memang keyakinan saya bahwa masyarakat sudah tentu bijak dan tahu partai-partai yang kemudian bisa memperjuangkan dan menyerukan aspirasi mereka akan nantinya diberikan dukungan. Nah, sejauh ini yang saya amati, dukungan-dukungan dari masyarakat juga masih terus ada terhadap partai kami. Sehingga saya sangat percaya bahwa di perhelatan Pileg 2024 yang mendatang, khususnya Dapil 3
PD Perjuangan sudah tentu akan memperoleh kursi dari dukungan masyarakat. Baik. Ini kita berandai-andai, Bung Nando. Kita berandai-andai jika nanti tadi Bung Nando sampaikan bahwa PDIP diyakini punya satu kursi. Jika seandainya kepercayaan masyarakat itu tertuju ke Bung Nando, mungkin apa yang mau dilakukan Bung Nando? Jika kemudian masyarakat mempercayakan Bung Nando sebagai wakil mereka melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk duduk di Parlemen Lembata? Baik, saya kira ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Memang secara pembuktian hari ini kita belum melalui tahapan proses untuk kemudian bisa merasa percaya diri bahwa kita dipilih. Tetapi ketika memang nantinya rakyat ini memberikan dukungan dan apabila saya diberikan restu itu, sudah tentu dengan potensi dan kemampuan kita untuk duduk mewakili aspirasi mereka, ya kita harus banyak memberikan perubahan-perubahan, lebih fokus kepada pengawalan kepentingan-kepentingan aspirasi dari bawah. Kita tahu bahwa banyak persoalan-persoalan yang selama ini diresahkan oleh mereka ini belum terjawab. Saya kira dengan kehadiran hari ini apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada saya, maka saya akan berikan yang namanya ide atau konsep-konsep pelayanan secara terstruktur dan terpadu agar bisa menjawab keresahan mereka. Sudah tentu kita harus melahirkan satu sistem pelayanan terpadu yang bisa menyasar pada kepentingan-kepentingan mereka dengan melahirkan sekian banyak program yang bisa juga secara inisiatif pribadi maupun melalui pembahasan bersama dengan pemerintah, dan tidak lepas juga melalui komunikasi kita secara berjenjang melalui beberapa rekan-rekan kita yang nantinya juga berada di tingkat provinsi maupun pusat. Saya kira dengan kondisi kemampuan keuangan daerah kita yang juga terbatas, dan hari ini kita tahu bahwa Lembata dengan kondisi pemulihan ekonominya kemarin dengan besarnya pinjaman, sudah tentu konsentrasi kita tidak harus kemudian berdebat yang cukup jauh hanya dengan keadaan kondisi keuangan kita ini, tetapi bagaimana kepiawaian kita selaku politisi-politisi yang nantinya terpilih, kita lakukan komunikasi, lobby-lobby secara berjenjang dari provinsi sampai ke pusat agar bantuan-bantuan baik APBN dan APBD 1 ini bisa terkucur turun. Karena kalau kita berkutik pada persoalan-persoalan daerah dengan kemampuan keuangan kita yang juga masih terbatas, saya kira keluhan-keluhan mereka ini juga tidak bisa 100% bisa kita layani. Sehingga memang kita butuh satu semangat dan kekuatan yang besar untuk kemudian bagaimana melahirkan ide, gagasan untuk melayani mereka secara terstruktur dan masif agar nantinya mereka tidak mengeluh atas sekian persoalan-persoalan yang masih tertinggal hari ini. Saya kira itu. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang kita singkat kita dengan politisi muda Lembata yang kini mengambil peran di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lembata. Mungkin pada kesempatan yang sama juga saya mengajak masyarakat Lembata untuk gunakan hak pilih, karena dengan satu suara Anda menentukan nasib kabupaten ini ke depannya. Hindari perpecahan karena politik akan jalan terus, sementara kekeluargaan yang kita bangun tetap terjaga di tingkat bawah. Itulah seruan-seruan yang disampaikan oleh Bung Nando tadi. Mungkin bisa disampaikan. Ini pesan terakhir untuk masyarakat seperti apa? Baik, pesan terakhir saya untuk masyarakat khususnya Dapil 3 dan juga umumnya Kabupaten Lembata secara utuh, gunakan hak pilih Anda, jangan golput, hindari politik-politik uang, dan juga jangan mau terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan ini kemudian bisa memberikan rasa damai dan tentram untuk kita sama-sama bisa membangun daerah kita. Jadi harapan saya masyarakat bijaklah menentukan pilihan, dan di tanggal 14 November yang akan datang memberikan dampak perubahan terhadap daerah ini. Sehingga jangan golput, hindari politik uang, dan jangan mau termakan isu-isu yang dapat
memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bung Nando Yono Kanopeobu sudah memberi sedikit pencerahan bagi kita dan masyarakat pemirsa media Surya, MD TV dan Antonius Marwatu. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada sesi-sesi wawancara berikutnya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.